Nah, kalau kami lihat dari pengaruh terhadap asuransi, paling tidak ada beberapa hal. Pertama, tentu dengan adanya PHK, pihak-pihak yang mengalami PHK ini tidak mempunyai kemampuan atau daya beli untuk bisa pembelian produk asuransi. Tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dari premi. Kemudian yang kedua, apabila memang sudah memiliki produk asuransi, misalkan di asuransi jiwa, tentu juga akan meningkatkan kemungkinan klaim atas surrender ya, surrender dari polis yang dia miliki. Kemungkinan ketiga adalah apabila yang bersangkutan misalkan mempunyai kredit, juga yang mempunyai coverage atas PHK, ini juga menjadi resiko bagi industri perasuransian. Jadi kami melihat ada pengaruh terhadap kemungkinan pertumbuhan premi atau customer baru, ada juga kemungkinan klaim dan kemungkinan surrender. Paling tidak 3 hal itu yang akan menjadi berdampak terhadap industri perasuransian. Baik, apakah sejauh ini juga dari DA ini sudah melihat banyaknya yang menarik klaim karena mungkin tidak bisa lagi membayar premi? Iya, kalau melihat dari data, terutama di unit link atau di PAID ya, kalau melihat dari data klaim di asuransi jiwa memang, apa namanya, eee, peningkatan atas penarikan dana ini cukup besar gitu kan. Bahkan dalam sebuah statement dari direktur keuangan salah satu perusahaan asuransi jiwa dikatakan bahwa sampai dengan September 2022 ini terdapat kenaikan yang surrender tadi di asuransi jiwa mencapai 20% gitu ya. Ini juga apa namanya, membuktikan bahwa memang mungkin memang tidak hanya PHK ya, tetapi juga salah satunya mungkin juga diakibatkan oleh PHK. Baik, artinya kalau dari DAI menganalisa memang berhubungan dengan PHK? Ada sebagian, tapi kami memang belum melihat seberapa besar proporsi dari yang surrender atau kan kita melihat di asuransi jiwa, surrender ini cukup besar. Di asuransi umum, klaim atas kredit macet misalkan juga meningkat besar. Tetapi kami memang belum menganalisa lebih lanjut seberapa besar dari 2 hal ini diakibatkan oleh PHK. Secara umum adalah akibat dari kondisi ekonomi tentu ya, tetapi seberapa besar proporsi dari PHK, kami belum menganalisis lebih lanjut. Baik, kita akan beralih lagi ke Ibu Trinita. Ya, kalau Ibu Trinita melihat AUI, tren untuk dari penarikan klaim karena adanya PHK ini seperti apa? Iya, memang kita perlu mencermati ya situasi, yang ada di, sekitar kita saat ini. Ini, akan berdampak kepada industri asuransi, terutama peningkatan atau potensi peningkatan klaim. Nah, namun sebelumnya saya kira perlu kita jelaskan dulu bahwa di dalam asuransi umum, PHK ini resikonya termasuk di dalam financial guarantee, ya. Jadi, produk yang mengcover ini biasanya adalah asuransi kredit dan, ini mengcover risiko ketidakmampuan tertanggung untuk meneruskan kewajibannya, baik dalam bentuk pinjaman atau hutang, karena debitur tersebut mengalami suatu risiko, salah satunya adalah PHK. Jadi PHK adalah salah satu, masih ada risiko-risiko lain yang, men-trigger asuransi kredit ini nanti klaimnya akan lebih meningkat. Gitu. Jadi PHK itu salah satu penyebab terjadinya risiko gagal bayar di asuransi kredit. Tentunya sepanjang manfaat ini dipertanggungkan, karena biasanya asuransi yang mengcover PHK, misalnya di market saat ini ada namanya PA atau Personal Accident PHK, itu ada syarat-syarat juga yang harus terpenuhi sebelum klaim itu
menjadi claimable gitu ya, apa dapat diklaimkan perusahaan asuransi. Nah, dalam kaitannya ini untuk asuransi umum karena dia nggak mengcover, dia nggak surrender ya sifatnya, jadi dibatalkan rasanya sih enggak di situ, tapi adalah potensi terjadinya kenaikan klaim untuk lini bisnis yang mengcover kerugian ataupun risiko-risiko yang gagal memenuhi kewajiban, gagal bayar akibat dari PHK ini. Seperti tadi misalnya di PHK dan asuransi kredit. Demikian Anda? Baik, Ibu Trinita, AAUI sendiri apakah sudah melakukan analisa mendalam juga, mungkin memang sudah terlihat ada kenaikan juga di kasus gagal bayar untuk asuransi kredit yang akhirnya memberikan efek yang signifikan juga pada penarikan klaim? Ya, untuk asuransi kredit dari sejak 2 tahun yang lalu awal pandemi memang sudah terasa ada peningkatan klaim dan ada beberapa isu-isu di sana soal pencadangan, soal peningkatan klaim oleh karena gagal bayar yang di mana untuk asuransi kredit itu mengcover gagal bayar yang disebabkan oleh apapun juga atau dalam istilah asuransinya howsoever cost. Ya memang sudah terjadi. Namun secara spesifik untuk PHK ini kami belum mencatat ataupun belum bisa mendefinisikan seberapa banyak dampaknya atas lini-lini bisnis yang dicatat di asuransi umum.